Full Gospel Businessman Fellowship International. Waktu Tuhan suruh saya ke Amerika Serikat, itu tanggal 1 September tahun 70, saya meninggalkan kota Jakarta. Jakarta ke Singapura, Singapura ke Vietnam, Vietnam ke Guam, Guam ke Hawaii, Hawaii ke Los Angeles. Bulan Juli tahun 1971. Jadi itu sudah 30, 70, 30, 50, 49 tahun yang lalu. Saya ke International Fellowship, atau waktu itu mereka katakan persekutuan International Full Gospel Businessman Fellowship International Convention. Waktu itu konvensi tersebut diadakan di kota San Francisco. Saya ke sana di Hilton Hotel di kota San Francisco. Waktu itu untuk pertama kalinya saya bertemu dengan Bapak Dimos Shakarian, pendiri daripada Full Gospel Businessman International, di mana Bapak Ibu sekarang menjadi anggotanya di Indonesia. Dan seperti yang saya katakan, pertama kali saya bertemu dengan Pak Dimos Shakarian, dan kita sejak waktu itu sudah menjadi teman melayani Tuhan bersama-sama di Amerika Serikat, istimewa di antara kelompok FGB FMI di Amerika Serikat. Saya kenal Bapak Dimos Shakarian selama 22 tahun. Anaknya Richard Shakarian sudah teman baik saya 40 tahun lebih, sampai beliau meninggal kira-kira 2-3 tahun yang lalu di sini di Amerika Serikat. Tapi selama Richard Shakarian menjadi International President dari Full Gospel Businessman, setelah papanya Dimos Shakarian meninggal, saya melayani dengan Papa Richard. Saya bawa dia ke Eropa. Kami bersama-sama ke Afrika untuk Pan-African International Full Gospel International Convention di Kinshasa, di Kongo pada waktu itu. Kami bersama-sama melayani di Afrika Selatan, di mana-mana di Amerika Serikat, di Eropa, di Soviet Union atau Rusia, di kota Moskow, dan di mana-mana. Saya kenal baik dengan keluarga Shakarian. Bapak Dimos Shakarian sendiri adalah seorang pengusaha. Dia punya dairy farm, ya. Apa itu di Indonesia dairy farm itu? Dia punya banyak sapi-sapi betina yang menghasilkan susu. Jadi susunya itu diambil dari sapinya, dijual. Itu dairy farm. Itu Bapak Dimos Shakarian, pengusaha dia, pengusaha besar, pengusaha yang diberkati, pengusaha yang kaya di Amerika Serikat, di negara California pada waktu itu. Seperti yang mungkin sudah Anda baca di dalam buku karangannya Bapak Dimos Shakarian, keluarga mereka disuruh Tuhan untuk meninggalkan negara Armenia, bekas negara Armenia sekarang di bekas Soviet Union itu. Dan dari negara Armenia dekat Gunung Ararat, di mana Bahtera Noah itu turun tinggal, keluarga Shakarian pergi ke Amerika Serikat. Dan tahun 52, Bapak Dimos Shakarian diberitahu oleh Tuhan untuk memulai Full Gospel Businessman Fellowship International. Nah, FGBMFI ini dimulai karena begini. Bapak Shakarian itu lihat bahwa kalau kita gereja, terbanyak hanya ibu-ibu, anak perempuan yang hadir. Bapak-bapak sedikit sekali. Jadi dia berdoa, Tuhan bagaimana supaya kita mencapai bapak-bapak ini. Istimewa, pengusaha-pengusaha. Sebanyak orang pengusaha kalau udah kaya, kalau udah diberkati, Tuhan udah dilupain. Tidak mau lagi ke gereja. Apalagi di Amerika Serikat, dia beli yacht, dia beli kapal kecil, hari Minggu kemana-mana, pergi mancing, atau dengan mobil kemana-mana. Tidak mau atau lupa untuk pergi ke gereja. Hanya istri, anak-anak dikirim ke gereja. Tapi orang laki tidak muncul di gereja. Jadi Bapak Dimos Shakarian ini katakan, Tuhan, bagaimana supaya kita bisa mencapai orang-orang pengusaha-pengusaha di Amerika Serikat dan di seluruh dunia ini. Dan Tuhan berikan kepada dia visi, cara untuk mencapai akan bapak-bapak, orang-orang di Amerika Serikat pada waktu itu. Jadi dia katakan, meeting
Tapi meetingnya itu bukan kayak bukan di gereja. Sebab dia tahu bahwa kalau orang-orang diundang ke gereja, ada yang akan datang. Tapi banyak pengusaha-pengusaha laki-laki itu, tidak mungkin dia akan datang ke gereja. Tidak mau dia. Tapi kalau dia diundang untuk meeting di restoran, lalu kita katakan pada dia, Bapak nanti saya undang sama Ibu ya, datang ke restoran dan nanti di sana kita makan malam atau makan siang, saya yang nanti bayar ongkos makan daripada Bapak Ibu. Wah, orang kalau diundang untuk ke restoran makan, apalagi dibayar oleh yang mengundang, mau aja dia pergi. Jadi pengusaha-pengusaha ini yang diundang oleh temannya, yang dokter mengundang dokter teman, yang lawyer mengundang lawyer temannya, yang pengusaha ini mengundang akan anak buahnya yang bekerja di perusahaannya dan segala macam. Mereka lalu datang ke restoran itu. Makan, habis makan, ada yang bersaksi. Seperti Pak Yongki tadi, menceritakan bagaimana dia mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi. Bagaimana rumah tangga yang sudah hampir cerai, yang sudah tidak betul, Tuhan pulihkan kembali. Bagaimana yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dan di dalam kebaktian atau pertemuan, jangan kita pakai, saya tidak mau pakai kata kebaktian, sebab kalau kata kebaktian, pikiran kita ke gereja. Tapi katakanlah, di dalam pertemuan-pertemuan seperti itu, banyak orang mulai terima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Jadi tahun 52 mereka mulai chapter yang pertama dari Full Gospel Businessman di kota Los Angeles. Dan dari situ mulai berkembang ke seluruh Amerika Serikat. Waktu saya bertemu dengan Bapak Dimo Sekerian tahun 71, waktu itu chapter Full Gospel Businessman di Amerika Serikat sudah ratusan pada waktu itu. Dan chapter-chapter itu terus berkembang. Saya diundang untuk berbicara pada chapter-chapter di mana-mana di Amerika Serikat. Mendoakan orang sakit, bersaksi tentang Yesus. Banyak yang bertobat dan terima Yesus. Banyak mujizat yang terjadi. Dan saya juga berkhotbah dalam atau membawa firman Tuhan bersaksi pada regional meetings, national meetings di Amerika Serikat, international meeting di mana-mana di seluruh dunia. Dan selama 40 tahun yang terakhir ini, Bapak Ibu, Tuhan membuka jalan kepada saya bukan saja untuk berkhotbah di gereja-gereja, tapi terutama untuk Full Gospel Businessman International. Saya berbicara pada chapter-chapter mereka di seluruh dunia. Tahun 93 saya membawa Richard Sekerian ke Jakarta. Waktu itu saya kira Bapak Lukas Halim dan Bapak Medelu itu international president pada waktu itu. Dan saya bawa Richard Sekerian ke Indonesia untuk bersaksi, untuk berdoa dan menguatkan Full Gospel Businessman yang baru saja mulai pada waktu itu. Masih belum banyak seperti yang sekarang ini. Saya kira saya dengar dari Pak Yusak, chapter di Indonesia sekitar 800-an sekarang. Waktu itu baru sekitar, enggak tahu, mungkin 10-an atau kurang tahun itu anggota atau chapter Full Gospel di Indonesia pada waktu itu. Dan bapak-bapak sendiri tentu tahu perkembangan dari Full Gospel Businessman di Indonesia, jadi saya tidak akan teruskan menceritakan tentang Full Gospel di Indonesia. Tapi saya ingin memberitahukan kepada Bapak sekalian bahwa pekerjaan Full Gospel Businessman ini penting sekali di dalam mencapai jiwa-jiwa di Indonesia dan di seluruh dunia pada hari ini. Lewat Full Gospel Businessman ini, Tuhan memberitahukan kepada Bapak Dimo Sekerian. Dan dia mengadakan pertemuan-pertemuan di hotel-hotel atau di restoran-restoran atau ya apalagi kalau pertemuannya sudah besar dalam international convention banyak kali diadakan di gedung olahraga, gedung apa namanya bahasa Indonesianya nih, stadium yang besar di Brasil, di mana-mana. Kalau yang mengikuti akan international convention ini puluhan ribu, dipakai tempat yang lebih besar lagi. Jadi dengan demikian pekerjaan Full Gospel ini terus berjalan.
Tapi inti, maksud semula yang Tuhan berikan kepada full gospel businessman ialah ini. Businessman, pengusaha-pengusaha ini tidak dipanggil untuk berkhotbah. Yang berkhotbah itu pendeta-pendeta, penginjil-penginjil. Oh, seperti Oral Robert, seperti T.L. Osborne, Catherine Kuhlman. Saya sudah kenal selama 50 tahun ini di Amerika Serikat. Kenal dengan bapak-bapak, ibu-ibu, Maurice Rulo, Benny Hinn, semua yang Tuhan sudah pakai, mereka banyak melayani di kebaktian-kebaktiannya full gospel di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Tapi perintah atau tujuan atau apa yang Tuhan beritahukan kepada full gospel businessman, fokusnya sederhana. Yang pertama, bersaksi supaya mereka yang mendengarkan kesaksian Anda bisa membuka hati dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Jadi supaya yang hilang bertobat dan mereka yang belum kenal Yesus bisa datang membuka hati, menerima Dia dan menerima hidup yang kekal. Itu yang pertama, tujuan dari full gospel businessman. Bersaksi kepada mereka yang belum mengenal Yesus. Supaya oleh kesaksian Anda, mereka pun boleh datang merangkul menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Yang kedua, seperti yang terjadi pada murid-murid di hari Pentakosta, yang terjadi pada kelompok anak muda di Pulau Timor 55 tahun yang lalu, Yesus berkata kepada murid-murid di Yerusalem, di Gunung Galilea, Tuhan Yesus katakan kepada mereka, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Sebab itu sebabnya, pergilah kamu ke seluruh dunia dan mengabarkan Injil. Tetapi sebelum mereka dikirim kemana-mana untuk mengabarkan Injil, Yesus berkata, tunggu di Yerusalem sampai perjanjian Bapa, the promise of the Father, akan diberikan kepada kamu. Dan 2000 tahun yang lalu, hari Pentakosta, mereka menerima penuhan Roh Kudus. Dan setelah mereka menerima kepenuhan Roh Kudus, barulah murid-murid itu pergi kemana-mana. Rasul Thomas pergi ke India. Rasul yang lain ke Afrika dan kemana-mana. Dan akibat daripada mereka menerima kepenuhan Roh Kudus ini, Injil dikabarkan kemana-mana di seluruh dunia. Termasuk di Indonesia, Tuhan mengirim misioner dari Belanda untuk mengabarkan Injil. Di tanah Batak, Nomensen dari Jerman datang dan mengabarkan Injil. Sehingga orang-orang Batak, Horas, saudara-saudara dari Batak, menerima Injil Yesus Kristus dan mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dan gereja Tuhan diperdirikan dari Sabang sampai Merauke di mana-mana. Itu pekerjaan Tuhan yang kita sudah lihat terjadi akibat pekerjaan Roh Kudus. Tetapi maksud Tuhan dibuat full gospel businessman international ini supaya pengusaha-pengusaha bangkit dan bukan saja menerima Yesus secara pribadi, supaya secara pribadi kita bisa ke surga, tapi supaya oleh kesaksian kita banyak yang lain pun bisa menerima Yesus dan pulang ke surga pada waktu-waktu yang akan datang. Tapi untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan ini, kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Sebab kita sebagai manusia tidak punya kuasa untuk membawa orang yang berdosa datang kepada Tuhan Yesus. Tapi Roh Kudus punya kuasa. Yesus berkata, kamu akan memiliki kuasa untuk menjadi saksiku kemana-mana. Dengan kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu, waktu kita bersaksi, Roh Kudus bisa menjamah hati mereka. Dan mereka bisa membuka hati untuk terima Yesus. Kalau mereka sakit, mereka bisa disembuhkan. Kalau ada mujizat yang diperlukan, kuasa Roh Kudus akan dinyatakan dan kesembuhan. Mujizat akan berlaku. Dan akibat daripada mujizat Tuhan itu, saudara, banyak mereka yang mendengarkan kesaksian Anda bisa bertobat dan terima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Selama 55 tahun yang terakhir ini, istimewa 50 tahun yang terakhir saya keliling dunia. Dan sejak Tuhan memberikan kepada saya kemampuan untuk berbicara dalam bahasa Inggris, saya menulis buku yang berjudul Laksana Angin Ribut, Like a Mighty Wind. Buku itu sudah diterjemahkan dalam 50-an bahasa lebih. Beberapa setahun yang lalu saya di kota Portland di negara bagian Oregon bertemu dengan seorang bapak pendeta orang Vietnam, dan dia katakan kepada saya, wah Papa Mel, 30-an tahun yang lalu kami menerjemahkan buku Anda ke dalam bahasa Vietnam.
Dan akibat menerjemahkan buku itu dan disebarkan ke seluruh negara Vietnam, 1,5 juta orang Vietnam terima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dia juga menceritakan tentang kuasa mujizat Tuhan yang berlaku. Seminggu yang lalu dia telepon saya di rumah dan dia katakan, ini mama saya tangannya udah mati, sakit. Apa Pak Bel bisa berdoa buat dia? Saya katakan, mari kita berdoa. Dan waktu kami berdoa dan katakan amin, penyakit sakit yang ada di tangannya mama sembuh sama sekali. Tangan yang lumpuh itu sekarang sudah biasa saja, seperti tidak pernah ada sakit apa-apa. Apa sebabnya, saudara-saudara? Kuasa Tuhan Yesus tidak berubah. Kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Seluruh kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepada Dia, Tuhan Yesus. Dan kita yang mengenal dan mengasihi Yesus, yang menerima kuasa pribadi, api Roh Kudus, oleh pekabaran Injil, oleh kuasa Tuhan, kita bisa lihat mujizat-mujizat seperti yang Tuhan Yesus sudah laksanakan. Sebab Dia sendiri berkata di dalam surat Yohanes, sebenarnya aku dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepada-Ku, bukan saja dia akan melaksanakan apa yang aku ini sudah perbuat, tapi perkara-perkara yang lebih besar daripada ini akan mereka laksanakan. Itu sebabnya Full Gospel Businessman dimulai Tuhan dari tahun 52. Saya bertemu dengan Bapak Dimas Sekerian, bertemu dengan seluruh pemimpin nasional dan chapter presiden dari Full Gospel Businessman. Ingat, Full Gospel Businessman tidak didirikan supaya kita dapat orang GKI pindah ke gereja Pentakosta. Bukan supaya orang dari gereja Minahasa pindah ke gereja Bethel Injil sepenuh. Saya tidak berkata bahwa ada salahnya gereja Pentakosta, gereja Bethel, gereja-gereja lain. Bukan. Tapi maksud dari Full Gospel ini tidak untuk pindahin orang dari satu gereja ke gereja yang lain. Saudara-saudara, maksud dari Full Gospel Businessman adalah untuk mencapai yang belum bertobat. Mencapai mereka yang belum kenal Yesus. Dan kalau dia terima Tuhan Yesus, tidak perlu untuk pindah dari gereja satu yang lain. Tinggallah di gereja mereka dan bersaksilah di gereja mereka. Full Gospel Businessman adalah satu-satunya organisasi yang dipakai Tuhan Yesus untuk membawa kebangunan rohani, keselamatan, dan membiarkan kuasa Roh Kudus dan kuasa Yesus dinyatakan di antara bangsa-bangsa. Saya di Amerika Serikat tahun 71. Bertemu dengan Bapak dari Notre Dame. Bapak itu terima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Lalu dia terima baptisan Roh Kudus di dalam kebaktian Full Gospel Businessman yang kami adakan di dekat kota South Bend pada waktu itu. Dan setelah dia terima Tuhan Yesus, dia bersaksi kepada priest bahasa Inggris apa ya? Bahasa Indonesia. Pendeta Katolik bilangnya. Dia bersaksi kepada pendeta Katolik, bersaksi kepada orang-orang di gereja Katolik. Akibatnya, selama 40 tahun yang terakhir ini, gereja-gereja Katolik di Amerika Serikat mengalami kebangunan rohani besar. Gereja-gereja Lutheran, gereja-gereja Presbyterian, banyak mereka itu yang tadinya bukan aja gereja Pentakosta, tapi gereja-gereja yang tadinya belum kenal pekerjaan Roh Kudus, sudah menerima kepenuhan Roh Kudus akibat kesaksian dari anggota-anggota Full Gospel di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Tahun 71 saya diundang untuk menjadi pembicara utama dari the first International Charismatic Lutheran Conference di kota Minneapolis, negara bagian Minnesota. 15.000 orang-orang Lutheran dari seluruh dunia datang di dalam kebaktian atau konferensi karismatik yang pertama itu. Saya sudah berkhotbah di gereja-gereja Presbyterian, gereja-gereja Katolik di seluruh dunia. Malah saya mau berkata kepada saudara sekalian, Full Gospel Businessman sudah Tuhan pakai untuk mencapai ribuan orang di seluruh dunia dalam 50-an tahun yang terakhir ini. Supaya mereka yang belum kenal Yesus datang bertobat. Bukan saja untuk menjadi anggota Full Gospel, tapi supaya menjadi anggota yang baik, yang bertobat, yang dipenuhi Roh Kudus, yang bersaksi di gereja-gereja mereka masing-masing. Supaya semua gereja-gereja itu bisa bangkit, mengenal Yesus, dan mengalami pekerjaan Roh Kudus yang besar di dalam gereja mereka
dan dari gereja mereka kepada bangsa-bangsa mereka. Jadi yang pertama, maksud utama Full Gospel Businessman itu bersaksi bagi yang mereka belum bertobat, mereka yang belum mengenal Yesus dari agama apa saja, dari latar belakang apa saja, dalam pekerjaan apa saja, supaya mereka bisa terima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Yang kedua, mendoakan mereka supaya mereka menerima kepenuhan Roh Kudus. Seperti yang terjadi di hari Pentakosta di Yerusalem, seperti yang terjadi di gereja saya di kota Soe 55 tahun yang lalu. Tuhan mau menganugerahkan Roh Kudus-Nya supaya dengan kuasa Roh Kudus kami bisa mengabarkan Injil dengan kuasa supaya mereka yang belum kenal Yesus dapat bertobat dan merangkul terima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Di dalam 55 tahun yang terakhir ini saya sudah melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Nama Yesus sudah diberitakan di negara-negara di seluruh dunia. Kuasa Tuhan sudah dinyatakan. Yang mati sudah dibangkitkan. Tuhan multiply, ya, membanyakkan seperti yang dia buat di Israel pada waktu itu. Roti yang 5 dibanyakkan untuk memberi makan kepada ribuan orang. Teman saya di negara Mosambik pada waktu itu, mungkin Anda pernah dengar nama mereka, Roland dan Heidi Baker. 40 tahun yang lalu waktu mereka meninggal, saya menjadi di Amerika Serikat kita katakan best man, kayak saksinya yang menghadiri upacara pernikahan mereka. Dan setelah mereka pulang dari honeymoon, saya bawa mereka ke Indonesia untuk menjadi penginjil atau misioner di Indonesia. Hampir setahun mereka melayani di Indonesia, lalu dari Indonesia ke Filipina, ke China, kemana-mana, Hong Kong. 25 tahun yang lalu Tuhan kirim mereka ke Mosambik. Dan hari ini mereka sudah mendirikan, melayani ribuan jutaan orang di Afrika. 5.000 lebih gereja-gereja yang sudah dibangkitkan, yang sudah gereja yang sudah di-establish, ya. Apa itu establish bahasa Indonesianya nih? Ini udah 40 tahun dah khotbah dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya sudah lupa saya. Sudah mapan. Iya, yang mapan. Ya 5.000 tahun yang lalu udah didirikan, udah di negara-negara Afrika. Ratusan ribu anak-anak yang tidak punya bapak ibu, itu anak-anak yang mereka pelihara, yang mereka taruh kira, sekolahin, dikasih makan dan segala macam. Dan bukan itu saja, mujizat-mujizat yang terjadi, yang Tuhan kadang-kadang mereka punya makanan hanya cukup untuk 100 anak. Anak-anak yang datang 1.000, bagaimana bisa kasih makan? Makanan hanya cukup untuk 100, 1.000 anak dikasih makan. Tapi Tuhan multiply, yang makanan untuk anak 100 buat anak 1.000 bisa makan. Sudah 150-an orang yang dibangkitkan dari orang mati di dalam pelayanan mereka di Mosambik. Dan saya bisa terus menceritakan kepada Anda sekalian banyak mujizat yang lain. Tapi untuk malam ini, saya mau supaya Bapak-bapak sekalian, pemimpin-pemimpin dari FJBMI di Indonesia, kuatkan, encourage. Encourage itu apa ya? Mendorong, menyemangati. Mendorong, mengajar akan anggota-anggota dari FGMB di Indonesia untuk menjadi saksi-saksi Yesus. Jangan malu, jangan takut untuk bersaksi. Dan menerima kepenuhan Roh Kudus. Supaya dengan kuasa Roh Kudus, mereka yang belum kenal Yesus bisa bertobat. Supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mendoakan orang-orang yang sakit. Tapi yang penting Ibu Bapak ingat ya, jangan mengajar orang, mendorong orang untuk mencari mujizat. Kalau Anda mencari mujizat, Anda tidak akan dapat. Saya selalu katakan kepada mereka di Amerika Serikat, pursue Jesus and pursue the lost, and heaven and the miracles will pursue you. If you pursue miracles, you'll never find it. But if you pursue Jesus and the lost, miracles will pursue you, and you will see the release of the glory and the power of the Lord Jesus Christ. Jangan cari mujizat. Cari mujizat Anda tidak akan dapat. Tapi cari Yesus. Rangkul Yesus. Cari orang berdosa. Bersaksi nama Yesus kepada mereka. Dan kalau Anda mencari akan Yesus dan mencari orang berdosa, maka surga dan mujizat akan Tuhan lepaskan
untuk mengikuti akan pelayanan Anda. Itu sebabnya dalam Markus pasal 16 dikatakan mereka murid-murid pergi memberitakan Injil kepada orang-orang berdosa. Lalu the Lord release the miracles, the signs and wonders to follow them. Mujizat itu, signs and wonders itu mengikuti kita. Kita tidak mengikuti, kita tidak mencari mujizat. Kita mencari Yesus, kita mengikuti Yesus, kita mencari yang berdosa, yang terhilang. Mujizat akan mengikuti kita. Signs and wonders follow us. We don't try to follow signs and wonders. We follow Jesus. And we pursue the lost. Itu sebabnya Full Gospel Businessman Fellowship ini Tuhan berdirikan sejak tahun 52. Izin Pak Meltari, waktunya kurang lebih 3 menit lagi ya Pak. Oh, 3 menit lagi. Oke, sudah tinggal 3 menit ini. Jadi begini, saya mau katakan kepada bapak-bapak, dorong anggota-anggota, bukan saja untuk setelah mereka terima Yesus, terima kepenuhan Roh Kudus. Dan kalau sudah mereka terima kepenuhan Roh Kudus, dorong mereka, kuatkan mereka untuk mencari Yesus dan mencari yang terhilang. Dan kalau sudah mereka mencari yang terhilang, dorong mereka, kuatkan mereka untuk menumpangkan tangan kepada orang sakit, berani berdoa untuk mujizat Tuhan untuk berlaku, dan mujizat Tuhan akan berlaku. Tapi supaya ini dapat berjalan, supaya manusia bisa diselamatkan, dilepaskan daripada kuasa iblis dan kuasa dosa, kita perlu kuasa api Roh Kudus. Yahya Pembaptis berkata kepada murid-muridnya, aku membaptiskan kamu dengan air. Tapi dia yang akan datang setelah aku, Yesus, akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan api. Malam ini saya mau berdoa kepada Bapak Ibu sekalian, pemimpin-pemimpin Full Gospel di Indonesia. Maksud Tuhan jelas. Kalau Bapak Dimos Sekeren berbicara kepada Anda malam ini, beliau tidak lagi akan karena sudah di surga. Beliau teman saya sudah 22 tahun sampai beliau meninggal. Anak lakinya Richard, teman 40-an tahun sampai dia pulang ke surga 2-3 tahun yang lalu. Saya kenal seluruh pemimpin Full Gospel di Afrika, di Amerika Selatan, di Eropa, di mana-mana di seluruh dunia. Dan saya bersyukur buat pemimpin-pemimpin Full Gospel, pengusaha-pengusaha Injili internasional di Indonesia. Anda adalah pemimpin-pemimpin yang Tuhan mau pakai untuk menjangkau, mencapai orang Indonesia. Saya percaya dalam waktu-waktu mendatang, jutaan orang di Indonesia dan di seluruh dunia akan bertobat dan terima Yesus. Ini adalah masa tuaian yang terbesar dalam sejarah gereja. Karena 7 miliar lebih orang-orang yang hidup di dunia hari ini. Dan kalau anggota Full Gospel di Indonesia bersaksi dengan kuasa Roh Kudus, kita akan lihat orang-orang yang terima Yesus. Mereka yang tidak kenal Yesus dari agama apa saja, dari mana saja di seluruh dunia, mereka akan datang kenal Yesus sebagai juru selamat pribadi. Ini panggilan kita. Dan supaya panggilan ini dapat kita penuhi, perlu kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Saya mau berdoa buat Anda sekalian. Taruh tangan kiri Anda di hati Anda. Tangan kanan angkat dalam penyerahan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan, hamba berdoa kepada semua pemimpin-pemimpin, anggota-anggota Full Gospel di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, I release to you the power and the presence of the Holy Ghost and fire. Receive the Holy Spirit. Terimalah akan hadirat dan kuasa dan oknum Roh Kudus di dalam kehidupan Anda. Api Roh Kudus Yesus lepaskan dan anugerahkan kepada Anda hari ini. Dan dalam nama Yesus, terimalah kepenuhan Roh Kudus. Terimalah kasih Yesus di dalam hati Anda yang akan mendorong Anda untuk pergi dan mencari jiwa-jiwa di gereja Anda, lewat gereja Anda, tapi juga istimewa lewat Full Gospel Businessman International ini. Berikanlah kepada Tuhan waktu Anda, kekayaan dan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada Full Gospel Businessman. Pakai itu untuk mengabarkan Injil, mengirimkan mereka untuk mengabarkan Injil ke mana-mana di seluruh dunia. Waktu Full Gospel di Indonesia sudah tiba. Kami akan lihat jutaan yang terima Yesus di Indonesia dan di seluruh dunia. Kami akan lihat kelepasan, anugerah, kuasa kesembuhan, dan kuasa mujizat Tuhan yang akan dinyatakan. Supaya itu berjalan, perlu tiap-tiap kami
pergi mengabarkan Injil kepada mereka. Bukan saja mendoakan mereka, tapi pergi secara pribadi, mencapai mereka di kantor Anda, di universitas, tetangga-tetangga Anda, kemana saja Tuhan kirim ke seluruh dunia. Saya mau katakan ini kepada Bapak Ibu. Kalau anak Pulau Melarat, Pulau Karang dari Pulau Timur, kalau Tuhan bisa ambil saya dan teman-teman dari Timur untuk kemana-mana, ke seluruh dunia mengabarkan Injil, maka Tuhan akan pakai anggota FGB MFI di Indonesia untuk mengabarkan Injil ke seluruh pulau-pulau Indonesia dan dari Indonesia ke seluruh dunia. Ini maksud Tuhan. Seperti yang saya katakan, saya sudah lihat pekerjaan Tuhan lewat Full Gospel Businessman di seluruh dunia. Dari pendirinya Dino Sakarian dan pemimpin-pemimpin hari ini. Mereka, anggota Full Gospel, sudah mencapai dunia dengan kuasa Tuhan. Dan ini adalah tantangan bagi Full Gospel Indonesia. Jangan takut. Dengan kuasa Tuhan dalam nama Yesus, Anda dapat mencapai mereka yang terhilang di Indonesia. Dan kuasa Tuhan akan dinyatakan. Terima kasih. Selamat malam. Dan kiranya dan gunung Tuhan, hadirat Roh Kudus akan mendorong dan memakai Anda sekalian untuk menjadi berkat bagi bangsa, gereja, bukan saja di Indonesia, tapi dari Indonesia ke seluruh dunia. Kesempatan pada malam ini.